bisa accept nih. Oke, cakep. Halo kok. Sip, hai David. Wih, gue liat-liat keren belakang lu, NFT ya? Ah, iya. Yo. Halo Kak Chris. Ya, Halo halo, teman-teman semua. halo semua. Hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol santai aja sebenarnya. Nggak yang bahas yang berat-berat banget. Kita coba pengen bahas market, kita pengen bahas saham, kira-kira saham apa yang menarik sekarang-sekarang, kondisi market gimana. Lalu gue juga penasaran nih, kok Chris kalau gue lihat tuh suhu lah di dunia saham tuh. Gue penasaran sebenarnya kok. Kok lu trading jago banget, lu ini belajar berguru di mana? Oke lah, pokoknya hari ini kita akan kulik-kulik ilmunya kok Chris. Gue juga paling gue nimpalin lah ya. Gue sharing-sharing kecil-kecil aja di hadapan suhu mah. Gue salim dulu. Oke, gimana kok lagi di Batam ya? Iya, gue lagi di Batam. Oh ya, sama gue mesti lurusin dikit. Kemarin itu gue jadi equity Chief of Equity Officer itu untuk Ya. JUC Pusat, gitu. Untuk JUC Pusat ya? JUC Pusatnya. Kenapa gue harus Oke, pulang ke Batam? Ya karena ada beberapa hal gue pikir kayaknya gue sayang lepasin Batam, jadi kayak gue balik aja. Yang itu gue lepas. oke. Pulang ke rumah ya, Batam ya? Iya. Oke, Omikron oke. juga, ada gempa juga kan kemarin. Wah ini mau ketenggelam kayak Jakarta nih. Waduh, jangan kok. Gue Jakarta masalahnya. Kalau gue tenggelam, gue nggak bisa nge-live bareng lu lagi. Oke. Wah, udah mulai rame nih. Teman-teman semua udah pada nungguin kira-kira kita pengen bahas apa. Kita paling bahas dari market dulu. Kita bahas dari saham dulu lah ya. Ntar perlahan-lahan kalau udah mulai memanas gitu, kita baru ngomongin yang lagi hot deh sekarang. Kita ngomongin market dulu deh kok. Kok hari ini tadi koreksi sampai 1% lebih. Kira-kira view lu soal IHSG gimana? Apakah still on track? Atau ada sesuatu yang harus kita liatin atau sesuatu yang harus kita pantau lah ibaratkan di market sekarang. Gue lihat sih nggak ada masalah ya, karena asing masih Ya. terus belanja. Jadi Hmm. wajar kalau koreksi 1%. Kalau kemarin gue udah bilang, ISG tuh 3 hari berturut-turut tuh di atas 1% terus naiknya. 3 hari Ya. berturut-turut. Nah, Ya. Ya. wajar kalau ada koreksi. Yang penting kita lihat asing tuh beli apa enggak. Nah, belinya kemana? Ya. Selama Ya. banknya kita masih diborong, so itu nggak pernah Hmm. masalah dengan ISG. Dari zaman dulu, kalau lu mau ngecek ISG bakal naik apa enggak, lihat aja ketika ISG lagi santai-santai, ada yang masuk nggak asing? Asing masuknya kemana? Ke bank. Kalau ke bank, Ya. itu confirm ISG lu bakal naik. Gitu. Jadi nggak Oke. perlu terlalu bingung. Tapi ya koreksi ya wajar. Ya. Dan waktu breakout dari all time high kemarin juga volumenya cukup menarik ya. Hari ini juga kalau nggak salah tadi waktu pagi kan kita koreksi sekitar 1% lebih ya. Itu asing udah akum sekitar 300-400 net inflow, which is udah bagus banget dalam sehari ya. Ya. Oke, kok Closingnya 800 loh. closing 800. 800. Wah, tapi tadi gue terakhir lihat saham-saham yang gue beli-beli di sesi satu pada ini sih, pada balik kuning sih. Tadi Ya, kan kita pada beli di rebound. angka-angka 3%, 4% gitu kan. Sekarang udah mulai balik kuning, udah lumayan banget bottom fishing hari ini. Oke, kok misalkan kalau IHSG lagi ibaratkan kan maybe ke depan bakal sideways dulu kali ya. Nah, kalau IHSG lagi di kondisi sideways kayak gini, mendingan kita fokus trade ke saham-saham kayak small caps atau lu tetap harus ada porsi di saham-saham big caps kayak maybe big banks or MDKA or Pegas or something komoditis yang besar-besar. Menurut lu gimana kok? Eh, Orang yang kenal gue lama, gue nggak pernah beli bank. Jarang banget Oke, gue beli bank. berarti lo nggak pernah beli BBCA, BBNI, BBRI itu nggak pernah ya? Belakangan gue cuma pegang BNI. Tapi itu pun Oke, gue juga pegang posisinya nggak BNI. segede Oke, gue pegang saham-saham gue biasa gitu. Gue oke, paling nah, gigil oke, sama menarik, pegang menarik. bank. Menarik. Karena dari zaman dulu, gue juga nggak pernah megang kayak BCA gitu-gitu. Oke, sometimes gue pegangnya BRI, BNI. Cuma kayak gue nggak pernah sama sekali beli BCA. Gara-gara gue kurang demen aja. Nah, boleh tahu nggak alasan lu nggak mau pegang big banks kok? Cek. Kenapa gue nggak mau pegang Ya, banks? Banks itu gini, kalau banks itu naik pelan, tapi sekalinya ada masalah dengan ekonomi, ambrolnya tuh dalam banget. Gitu. ya, Jadi, setuju. pertama gue pikir gini, kalau gue pegang big banks yang gede, LQ45, setahun gue bisa Ya, ngasilin berapa sih? Paling ya, 10-15%, itu udah impresif gitu untuk satu oke. saham. Gitu. Jadinya, gue kebiasaan dapat beggar sih ya. Oh, tough man. Oke, menarik. Oke, kalau ngomongin target per tahun kok, target per tahun lu berapa? Target per tahun gue nggak muluk-muluk sih, yang penting ya di atas 15% gue udah bersyukur. Wah, Gitu. iya sih, gue juga Karena segituan sih.
apa yang nama ekspektasi ya, gue pikir yang penting bertumbuh, umur gue Ya, masih muda, ya, dikit aja lama-lama jauh gede kan gitu. ya, setuju. Nah, kok sekarang kan lagi banyak yang mitos-mitos nih ya, oh gue trading bisa cepet kaya gitu. Menurut lu tujuan lu trading apa sih kok? Kayak emang lu bisa cepet kaya gitu trading? Ya gue pengen cepet kaya. Oke, pengen cepet tapi kaya, oke. Tapi, tapi gini, gue selalu bilang gini, hmm, kaya apa enggak itu lu besok kaya apa enggak, sometimes itu berpengaruh sama ya, luck gitu. oke, gue setuju banget. Jadi Ya, tapi nggak bisa kita selalu bergantung pada luck terus, karena luck nggak ya, selamanya datang gitu. Tapi at oke, least gue selalu oke, berharap, oh datanglah keberuntungan, datanglah keberuntungan. Tapi dengan catatan gue harus siap. ya, Banyak orang datang keberuntungan nggak siap. ya, Banyak setuju. kok, apalagi di saham. Hmm, MSIM hmm, dari 600 sekarang ke 6 ribuan. Banyak ya, yang miss, ada yang masuk keluar di 2000, hmm, 1500 gitu. hmm, Nah, siap apa enggak gitu loh. Di saham tuh bakal banyak dapat keberuntungan. Masalahnya ya, banyak orang nggak siap terima gitu. oke, Jadi setuju. 2 minggu, berapa minggu? Sebulan MSIM udah 1000%. Lu masukin Wah 100 itu, juta, 1 M kan? gue denger MC nih ya dari 1.000, gue nggak beli, sekarang goceng, buset, gue kayak, aduh. Nggak, itu jelas-jelas MSIM di harga 700. Hmm, Gue di grup JUC pusat waktu itu kan gue masih jadi hmm, chief of equity di grup gue udah oke, bilang nih MSIM bagus, bakal hmm, aset-aset dari MNC akan dipindahin ke MSIN semua, jadi ya, MNCN-nya ya, bakal ya, ditinggalin, MSIN-nya bakal ya, naik. Kita udah bilang begitu. oke, ya. Ah, Tapi gitu. menurut lo kok, misalkan gue pengen trading nih sekarang-sekarang ya, teknik trading apa yang menurut lo paling efektif kalau sekarang? Kan lo udah cukup lama di saham ya, pasti lo udah nyobain banyak Ya. teknik trading. Kira-kira Hmm. teknik trading yang paling efektif menurut lo apa sekarang? Menurut gue sampai sekarang ya, gue Hmm, udah 10 tahun di market, sampai sekarang gue oke, tetap megangin sebenarnya swing ya. Swing itu dalam oke, konteks mungkin kita hold saham itu 3 sampai 1 tahun rata-ratanya. Gitu. Itu yang oke, best. Karena kalau scalping, gue udah nyobain, ya lu dapat 5% hari ini, besok hilang 5%, ujung-ujungnya ya, bakbu. Kalau lu hmm, megangnya value investing yang 0, PBV, lu mungkin nunggunya bisa sampai 10 tahun, belum tentu juga naik. Banyak juga sekarang ya, value trap. Gitu. ya, Jadi ya kita combine antara teknikalnya sama fundamentalnya. oke. So, gimana cara lu nemuin saham swing yang bagus dan gimana cara lu nemuin momentumnya ketika swing? Oke, gue nggak tahu itu bagus apa enggak. Yang penting adalah gue akan cek, ini uptrend. Pasti akan gue cek Oke, teknikalnya dulu. Ini uptrend ya, nih, bagus nih. Nah, setelah gue lihat ini uptrend, gue akan cek ini perusahaan apa sih? Gitu. Nah, oke, setelah gue confirm, oke ini perusahaan bagus. Nah, tinggal gue opsi, gue beli atau gue nunggu dulu. Gitu. Nah, oke, kalau gue beli, belum tentu dia naik. hmm, Banyak juga yang ya, perusahaan bagus, kita beli sahamnya turun. Tapi at ya, least kita setuju. punya backup plan. Kalau nggak jalan, mau Hmm, ngapain? Kalau jalan, ya, harus ngapain? Itu. ya. Oke. Nah, kan ada beberapa orang yang mainnya reversal play, ada beberapa orang yang mainnya breakout kayak gitu ya, cari saham-saham breakout volume tinggi, ada juga yang cari bottom fishing declining volume ketika koreksi. Kalau lu tim yang mana kok, reversal atau breakout nih? Kalau orang kenal gue sih, mereka bakal bilang gue ini adalah orang yang buy on breakout. Tapi gue Oke. juga kadang Tapi nggak melepaskan kesempatan untuk buy on support gitu. oke. Kalau kemarin ada beberapa live ya kita, gue bilang Anta menarik 1750 double bottom bisa ngumpulin. Nah itu kan juga ya Ya, kita apa sesuaiin sama market gitu loh. ya, ya. Oke, kok kan ada yang namanya buy on support, ada yang namanya buy on breakout. Cuma kan Hmm. sekarang di market tuh kita lagi banyak kena whipsaw ya, lagi banyak kena apa namanya false signal kayak gitu. Nah, tips lu kalau saham gue pengen buy on support, itu kriterianya apa? Kalau gue pengen buy on breakout, kriterianya apa menurut lu kok? Oke, buy on support. Ke gue sih nggak perlu Ya, kriteria ya. Yang penting pasti hmm, pertama kan sektornya bagus. oke, Sektornya bagus nih, tapi saham ini masih belum gerak. Mungkin oke, kemarin ada support, terus sekarang dekat support bisa masuk gitu. ya, Nah, ya, yang gue selalu jagain adalah risk. Kalau ya, gue setuju. nggak jalan, dia breakout, minusnya berapa persen? Siap nggak? Ya, ya, Dari risk agree. gue hitung. Gue berarti risknya 3% misalnya. 3% itu gue siap hilang berapa? Misalnya kalau 3 juta gitu ya. Ya, Berarti gue masukin 100 juta gitu ya, porsinya. hmm, Nah jadi itu yang jadinya pertimbangan. Banyak orang beli mereka nggak ngelihat risk. Jadi waktu turun wah gede ya gitu. Jadi nggak berani cut loss. betul.
Oke. gitu. Ya, jadi orang tuh kadang lihat tuh nggak ngitung risk and reward-nya ya, dan itu fatal ya kok ya. Misalkan kita Betul. beli reward cuma 2%. Cuma kalau rugi 6% lu hold, lu kapan kayanya gitu kan ibaratkan. Benar. Nah, lu ada cara nggak sih kok cara memaksimalkan risk and reward menurut Kok Chris? Memaksimalkan risk and reward gini. Ya. Gue selalu bilang slogannya gue, Ya. jangan pernah mikirin saham yang lagi naik itu untuk turun, jangan pernah mikirin saham yang lagi turun itu buat naik. Ketika lu bisa trading dengan pedoman itu, hidup lu aman, trading lu bakal sehat. Karena banyak orang waktu sahamnya turun mereka nggak berani jual. Kenapa? Ya. Mereka mikir nanti naik, tapi nggak naik. Ya. Dan ketika harga sahamnya naik, Ya. mereka nakutin diri sendiri. Waduh, Ya. udah tinggi ya. Ntar bisa turun dalam ya. Padahal nggak turun, faktanya masih naik gitu loh. Setuju. Itu yang paling banyak orang bikin kesalahan gitu. Ya. Gue suka satu quotes, gue lupa siapa yang ngomong, tapi kata-katanya adalah nggak ada tinggi yang terlalu tinggi untuk bull dan nggak ada rendah yang terlalu rendah untuk bear. Jadi kayak jangan pernah wishful thinking kalau kita trading harus cut loss ya cut loss. Karena 2018 HMSP 3.400. Kalau lu beli nggak cut loss sekarang harganya 900, which is udah ancur-ancuran gitu kan. Jadi trading sama investing tuh harus dibedain, makanya kok ya strateginya ya. Lu ada lu ada investing juga atau lu full trading kok sekarang kok? Gini, gue punya pedoman gini. Kalau lu ngerti secara short term mana yang akan naik dan mana yang akan turun, ngapain lu invest? Ya. Benar nggak? Kenapa orang banyak yang invest? Karena lu nggak tahu saham ini bakal bergerak kemana. Gitu. Ya. Nah, zaman dulu ya banyak investor-investor kayak Warren Buffett cetak profitnya gede banget. Coba lihat deh dari 2015 ke sekarang, yang trading paling gede mana? Trader. Return paling besar mana? Trader. Kenapa? Karena sekarang semua platform itu sudah memenuhi untuk kita trading analisa teknikalnya gitu. Ya. Oke. Lu tadi ngomongin kan trader nih lagi rame banget nih sekarang. Lu ada trader panutan nggak kok? Siapa sih yang lu belajar banyak dari dia gitu? Maybe di luar, maybe Minervini, atau maybe Livermore, atau siapa? Gue nggak pernah. Gini. Kalau orang kenal sama gue tuh dari zaman dulu tuh guru gue tuh Google. Gue nggak pernah belajar sama orang lain. Jadi gue juga nggak mau nanya orang lain apa gimana. Gue juga males ngurusin orang lain gitu. Tipe gue tuh, gue trading ya ngelawan diri gue sendiri. Gitu. Mau yang lain bisa take profit 100%, return setahunnya 50%, gue nggak peduli. Kenapa? Karena itu hanya buat mental gue rusak. Setuju. Banyak orang kan bilang, wah dia bisa 20%, dia bisa 50%, gue juga mau, nggak bisa. Ada beberapa orang ditakdirkan cuma bisa begitu gitu loh. Jadi gue selalu pedoman ngapain gue ngelihat orang lain gitu. Karena trading itu bersifat individu. Gitu. Setuju. Dan menurut gue satu-satunya musuh kita ya diri kita sendiri. Kita nggak suka nge-compare return kita sama orang lain. Sedangkan bisa jadi risk profile-nya beda. Bisa jadi pengalamannya beda, modalnya beda. Karena sepengalaman gue, semakin besar modalnya, semakin susah juga buat porto growing. Karena semakin besar modal kan kita jadi nggak psikologisnya beda gitu sama misalkan 5 juta sama 5M ya, itu udah jauh beda banget gitu kan cara tradingnya. Jadi emang penting banget untuk jaga psikologis dan jangan comparing sih. Kok menurut makanya kan banyak Instagram trader kan begitu. Terus sekarang kan semua orang ngelihat Instagram, wah dia cuan mulu nih tiap hari nih, ya kan? Bener. Gue tuh kadang ya maksudnya gue juga kadang showing lah seberapa gue profit. Cuma intinya bukan seberapa banyak gue profit, karena at the same time gue juga menunjukkan seberapa banyak gue kalah. Hari ini aja waktu IHSG turun 1%, gue floating gue hilang berapa? Lumayan juga tuh. Cuma ya intinya di saham tuh nggak bisa tiap hari untung gitu loh. Dan walaupun orang bisa cepat kaya, kita pun kalau nggak ngerti tekniknya pun bisa cepat rugi besar gitu kok ya. Nah, gue penasaran deh, menurut lu seberapa pentingnya network dan information di pasar saham Indo? Lebih khususnya di pasar saham Indo ya? Gak penting. Benar. Gak penting, oke. Gak penting. Kenapa? Kenapa kok? Karena lu seberapa yakin sama orang itu? Ya. Karena ketika sahamnya naik, ya semua orang bilang enak gitu. Tapi ketika sahamnya turun, ya namanya saham kan pasti lu siapa duluan, siapa yang paling gede, bener nggak? Lu nggak mungkin ketika saham murah lu punya uang gede nih,
Ya. Lu kumpulin nih, beli saham ini nih, bagus. Lu bersaing Hmm. sama orang lain. Nggak make Ya. sense menurut gua. Gitu. Oke. Dan ketika saham di atas, lu mau suruh orang lain jualan dulu? Nggak mungkin kan? Lu pasti jualan duluan. Gitu. Hmm. Makanya gua nggak pernah dengerin orang lain. Gua selalu trading dengan apa yang gue lihat. Gitu. Ya. Kalau gue lihat, oh ini naik, gue beli. Oh ini Oke. turun, ya udah gue jual. Oke, Gitu. berarti literally apa trade what you see lah ya. Betul. Oke, so for market update sekarang teman-teman semua, IHSG baru tembus dari sideways panjangnya kok ya, kita dari Oktober sampai kemarin baru breakout dari sideways panjangnya kita. As long IHSG lagi bentuk base atau lagi sideways, as long masih di akum asing, nggak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan. Berarti view-nya overall masih bullish, oke? Nah, sekarang IHSG maybe masih belum kelihatan lah tren selanjutnya seperti apa, walaupun kita udah diakum secara konsisten sama asing. Saham-saham yang kira-kira menurut lo menarik kok dari sektor apa? Kita ngomong sektoral dulu deh. Menurut lo sektor apa yang bakal play out tahun ini? Sektor ya, yang bakal gede sih kalau gue bilang basic material gede. Lalu ada energi juga masih cukup bagus. Sama consumer cyclical. 3 itu. Sama consumer cyclical, which is property and otomotif dan lain sebagainya ya? Oh enggak. Consumer cyclicals itu berbicara pada barang konsumsi yang terus-menerus bisa dipakai. Jadi kayak media, ya, online gitu. Terus ya pokoknya semua konsumsi yang lu bisa berulang. Kalau lu beli makan kan habis kan, makanya dia non cyclical. Gitu. Jadi ya benar-benar gampang untuk di cyclical. Gitu. Ya. Berarti property and then otomotif masuknya masuknya cyclical dong? Kan kalau properti kan mereka punya indeks properti sendiri. Gitu. Kalau otomotif kan masuknya ke industrial. Gitu. Jadinya kalau gue lihat tahun ini masih belum. Karena mungkin itu bakal jalan mungkin di akhir tahun lah. Q4, Q3 gitu. Bahkan mungkin Q4 karena rata-rata properti kalau lu lihat proyeknya selesainya tahun depan. Terus ada PSAK 72 di mana kalau lu marketing salesnya nggak bisa ditulis, marketing sales nggak bisa ditulis sekarang gara-gara PSAK 72 itu kan? Betul. PSAK 72. Iya. Oke. Berarti sekarang energi, komoditas atau energi apa yang menurut lu paling menarik kok? Oil kah? CPO? Oil masih cukup mungkin sampai di semester 1 ya. Efek dari perang, efek dari ekonomi yang mulai pulih gitu. Tapi nanti di semester 2 mungkin bakal kenceng di ini nikel-nikelan yang komoditas keras, metal, nikel. Metal sekarang mungkin yang gold naik duluan, tapi nanti ujung-ujungnya nikel-nikelan ikutan karena itu kan energi terbarukan gitu. Berarti itu semester 2 view lo? Iya, semester 2. Tapi kan semester 1 yang energi yang naik kan oil, gold, terus CPO gitu. Iya. Oke. Sekarang lagi rame nih berita tapering, hawkish, the Fed mau naikin suku bunga, stop QE dan lain-lain, which is yang bikin likuiditas turun, tech stocks jatuh, kripto jatuh. What do you think about tech stocks di Indo? Apakah akan mengikut atau ya udah gara-gara weighting kita ke indeks nggak gitu gede, tech stocks kita juga tetap punya potensi ke depannya? Menurut lu gimana? Tech bakal turun. Kalau gue bilang tech stock bakal turun karena kemarin tahun lalu naiknya signifikan banget. Ya, oke. Jadi tahun ini karena suku bunganya Indonesia bakal naik mungkin sekitar 3 kali 4 kali. 3 kali. Ya 3 kali atau 4 kali mungkin di tahun ini. Jadi orang-orang bakal investnya bakal jadi lebih ke yang low risk gitu. Kalau tech kan high risk. Jadi lu ngapain keluarin uang untuk yang resikonya gede gitu karena uangnya mahal. Lu mau minjem uang kan bunga tinggi. Setuju. Jadi cari yang real sektor yang murah gitu. Yang gampang yang benar-benar dari bisnis lu penghasilan, bukan lu bakar duit gitu. Setuju. Dan ketika bisnis bergerak, ekonomi bergerak, otomatis komoditas juga ikut bergerak ya. Gara-gara kemarin growth kita sudah mulai ada recovery, tapi inflation belum muncul, otomatis uangnya belum mengalir ke real business, kebanyakan uangnya mengalir ke paper asset, dan sekarang maybe ada crypto, NFT, that's why banyak banget aset-aset yang bubble dan menggelembung sampai udah lumayan tinggi banget sekarang ya. Berarti lu percaya? Ya, lu percaya nggak kok? Kalau lu lihat kan drop juga. Iya. Gara-gara menurut gua ini persepsi gua aja.
kayaknya kenaikan kripto yang gila-gilaan tuh gara-gara too much liquidity after QE di US. Itu Ya, kan karena literally, kalau lu nggak kerja, lu nggak dapat uang, lu tetap dapat duit dari pemerintah kan. Jadi lu nggak iya takut, betul. lu ngabisin duit nggak apa-apa gitu waktu itu. Iya, iya, Tapi sekarang orang kalau ngabisin duit nggak kerja, mereka bakal nggak dapat duit benar. gitu. Setuju. Makanya Benar. ya lu Soalnya, harus kerja. Orang sekarang cepat iya, kerja. Gitu. iya, iya, iya. Iya, soalnya dulu gue pernah nge-research nih kok. Jadi waktu orang-orang dapat stimulus cek, kan harusnya mereka spending supaya ekonomi gerak. Ternyata enggak. Duitnya kemana? Ke paper aset. That's why banyak banget aset-aset yang menggelembung di US dan sekarang maybe tahun ini atau tahun depan juga ya. Ini masa-masa penghakiman, masa-masa penghukuman daripada aset-aset yang terlalu menggelembung. Oke. Nah kok ketika lu trading, lu punya nggak sih kayak prinsip-prinsip yang nggak boleh lu langgar gitu ya when it comes to trading kayak gitu? Prinsip ya gue harus Ya. cut loss, gue harus disiplin. Terus Oke. apa ya? Ya tadi nggak boleh dengerin orang lain. Banyak Oke. kadang gue justru dengerin orang lain tuh nggak benar. Oke. Gitu. Oke. Walaupun gini, walaupun saham lu naik, Chris beli Ya. ini, chance-nya naik. Nah, gue denger kan, oke, ini bagus nih gitu. Nah, ketika gue beli, itu hati gue nggak tenang. Ya. Jadi ketika hati gue nggak tenang, ya nggak bakal bikin cuan. Gitu. Ya, setuju. Oke, cut loss is very important, sangat penting untuk seorang trader. Kok gimana cara cut loss yang benar? Gara-gara namanya cut loss ya, kadang tuh, oh gue cut loss kok, abis itu sahamnya naik tinggi kayak gitu. Oh gue ternyata kena fake out doang kayak gitu. Menurut lu cara cut loss yang benar tuh gimana sih kok? Kalau standar cut loss tuh kayak gimana? Oke, pasti kan kita bikin plan, analisa. Oke. Bukan masalah cut loss-nya gimana, tapi plan-nya kita gimana. Ya. Gitu. Ketika kita mau beli saham, oke, kalau dia naik bagus. Kalau dia nggak naik, resiko gue berapa persen? Gitu. Setuju. Biasa gue akan ada support pertama, lalu support. Jadi gini, tren itu ada 3, short term, medium term, sama long term. Ya. Ya. Biasanya gue bermain di medium sama long, karena gue tipe swing. Oke. Ya, karena kan nyarinya backer gitu. Ya. Jadi perusahaan yang gue yakin banget, gue akan jaga long termnya. Ya. Nah, ketika long termnya itu di break ya, gue pasti cabut seberapapun minusnya. Gitu. Jadi nggak ada mikir, oh nanti naik lagi nggak. Oke. Gue pasti cabut dulu. Kalau perusahaannya bagus gimana kok? Ya gue tinggal tungguin kapan titik mantulnya, kapan support selanjutnya, gitu. Oke. So, ketika lu ngelakuin analisa gitu ya, lu pakai time frame daily atau lu pakai multiple time frame? Maybe lu pakai jam atau apa? Daily. Start dari daily. Tapi kalau daily-nya udah terlalu jauh, ya. Kalau daily-nya udah terlalu jauh, jadi gue akan ganti ke menit untuk ngelihat. Lo ganti ke menit. Ya. Menarik. Gue jarang pakai menit. Gue at least 1 atau 2 jam. Kenapa pakai menit kok? Menit itu ya gini. Kan kalau misalnya saham lu naik nih udah dalam 3 hari naik 70% misalnya. Ya. Kalau dibanting kan dalam. Bener nggak? Kalau lu ganti ke 1 jam, ya mungkin ya bisa ketemu. Tapi kan space lu lebih banyak, bener nggak? Space penurunan untuk sampai cut loss pasti lebih gede. Ya. Gitu. Gua kan selalu ngejagain, oke, gua udah untung 70% nih. Kalau short term dia kenapa-napa, gue jagain short termnya di 15 menit, misalnya gitu. Ya udah 15 menit keluar, gua cut dulu. Nanti tampungnya mana? Ya mungkin bisa di 1 hour-nya atau di 3 hour-nya mungkin di situ. Tapi gua nggak kehilangan keuntungan yang cukup gede gitu. Ya, setuju. Apalagi kalau bermain saham pola. Risk and reward ratio yang selalu lu jadiin patokan tuh minimal berapa kok? Gue patokan 1/3, cuma kebanyakan jadi 1/10. Menarik. Karena saham tuh sebenarnya intinya kan di managing downside ya. Ketika kita udah bisa jaga downside kita, ya dengan cara apapun lah. Setelah ngalamin kenaikan, kita tetap bisa averaging up, kita tetap bisa jagain trennya, kita tetap bisa riding the trend. Yang ngebuat risk and reward ratio. Gue paling anti averaging. Oke, jadi lu nggak pernah average up? Enggak. Jarang banget. Oke, jadi lu lebih memilih untuk cari saham lain? Ya. Oke, menarik. Karena kalau menurut gua averaging up itu karena kalau gue mikirnya gini kok,
ketika kita lagi ambil reversal play gitu ya, kan kita harus cari averaging yang bagus. We'll never know kapan bottomnya ada. Jadi kalau gue pribadi, gue lebih memilih untuk cari konfirmasi lebih, baru gue mulai averaging secara bertahap, karena kan udah dapat average di bawah. Ketika harganya naik, let's say breakout and then retrace, gue perlahan-lahan gue nambah-nambah lagi. Kalau sahamnya emang bagus ya, kalau sahamnya jelek ya udah kita main cepat aja. Pertanyaan gue ke lu gini, lu seberapa yakin ketika lu saham lu averaging, perusahaannya bagus, terus naik? Enggak ada. Tapi kan balik lagi, gue seperti ngambil trade awal, which is ada risk and reward rasionya lagi, which is ada hitungan berapa persen yang kita masuk lagi gitu kan. Oke, menarik. Oke, kita mulai bahas-bahas soal trading ilegal lah, kan sekarang lagi rame. Aduh, gue kadang kesel kok. Kan gue kadang suka bikin konten TikTok ya. Gue sekarang sampai nggak pernah bikin konten. Gue anak TikTok sih. Iya, gue kesel banget, gue males sebenarnya. Cuma tuh gue kayak, wah ini orang afiliator, wah ini orang apa trading binary ya gitu. Menurut lu gimana sih kok sama fenomena ini, lu kesel juga nggak sih? Gini, gue kesel juga nggak guna. Gitu. Gue selalu mikir gini, udah lah nggak apa-apa, yang penting gue tetap kaya kok. Ya. Iyalah, mobil Maserati gimana nggak kaya? Nggak, maksudnya gini, gue selalu jarang ngedengerin orang lain. Oke. Ya, jadi buat apa? Gitu. Yeah. Kita berusaha mungkin buat edukasi. Orang yang bisa terima edukasinya kita, oke, that's good. Tapi gue juga nggak akan maksa kalian untuk kalian percaya sama gue atau ikut saham, atau kalian percaya yang ini tuh bagus, gue bilang ini jelek. Enggak, gue nggak bakalan gitu. Yeah. Kenapa? Karena itu adalah suatu pembelajaran. Kalau lu nggak pernah ngerasain dibanting, lu nggak akan pernah mau belajar. Gitu. Setuju banget. Jadi gue pikir itu wajar. Nah, masalahnya banyak orang yang kadang tuh bener-bener buta. Oh, kena satu, pindah ke tempat lain, kena lagi kan gitu. Tapi sama sebenarnya. Nah, itu yang gue sayangin. Kenapa nggak mau nyari tahu, nggak mau belajar masalah hal itu gitu loh. Jadi sebenarnya itu hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita pusingin. Oke. Kalau gitu kan sekarang banyak banget juga ya, gue ngeliat banyak trader-trader yang nggak pernah trading, tiba-tiba muncul ngomongin trading, tiba-tiba pamer-pamer sana sini gitu ya. Tapi ditanya, coba bisa trading nggak? Ya mereka nggak pernah trading ya gitu. Yang mereka lakuin just flexing fenomena. Menurut lu gimana kok? Flexing ya gini. Ada dua hal sih. Kadang itu balik lagi tergantung persepsi tiap orang. Ada orang melihat orang flexing, dia jadi semangat. Tahu nggak? Gue semangat sampai sekarang cari duit. Gara-gara gue lihat orang flexing. Gue bilang ke istri gue, kapan ya kita punya uang 1 M dulu? Kapan ya? Gue ngelihat ini naik jet ski yang kita dulu tuh jet ski 15 menit berapa ya? 300-500 ribu kan? Wah, mahal ya. Gitu. Justru di situ jadi pemicu. Gue pikir, oh suatu saat gue pengen ngerasain lah gitu. Jadi balik lagi, flexing, kalau nggak ada orang flexing, kita nggak tahu acuannya. Bener nggak? Setuju. Tapi balik lagi, itu semua ke diri sendiri. Mental yang selalu nyalain orang lain, itu nggak pernah bisa berhasil. Gitu. Jadi balik lagi, kalau mental lo bener, lo akan berjuang untuk itu. Lo tau kenapa gue bisa beli Maserati? Kenapa tuh? Karena zaman dulu gue kuliah, gue susah. Kuliah gue dibayar sama paman gue, gitu. Nah, jadi dulu gue awal-awal kan suka main ke IDX. IDX dekat. Lu kuliah di mana kok? Jakarta? Trisakti. Gue juga kampus Indo gue Trisakti. Oh. Cuma gue kan double degree, gue kuliah ke China juga. Terus. Nah, tiap kali gue ke PP, dulu itu di PP masih ada booth-nya McLaren. Oh, cakep tuh. Cakep banget. Gue suka banget McLaren. Itu adalah mobil impian gue tuh. Lu tiap kali gue kesana, gue putarin 2 keliling, 3 keliling. Gue bilang, dalam hati, gue suatu saat pasti bakal beli ini. Makanya jadi itu jadi pemicu gitu sampai sekarang. Tapi itu bener loh kok. Gue dulu pernah malas kerja gara-gara gue pikir, gue masih muda, duit gue udah banyak. Gue pergi ke Prestige Fluid. Gue ngeliat ya mobil-mobil Aston Martin. Anjir, duit gue ternyata nggak ada apa-apa.
Gua liat nih kebut Mercy, gua liat kayak berapa harganya? 1,1. Astaga, duit gua aja kagak nyampe segitu dulu ya. Terus akhirnya ya karena akhirnya kita ngeliat kalau kita tuh belum ada apa-apa itu jadi lebih terpacu. Jadi gue setuju banget sih kalau flexing tuh sebenarnya bisa dijadiin pacuan juga. Nah, menurut gue juga nih ya teman-teman ya, sosial media tuh emang tempatnya flexing gak sih kok? Kayak semua orang tuh flexing dengan caranya masing-masing. Cuma Ya benar, caranya aja yang berbeda. Setuju nggak lo? benar, benar. Iya kan? Kayak Ya, misalkan justru lu, tujuannya sosial media kenapa bisa laku ya ditujukan untuk flexing sebenarnya. Lu coba tanya Mas Yoga, bro. Kenapa sih lu bikin Facebook pertama kali? Ya pasti buat flexing. Orang bener juga, bener traveling juga. gitu. Iya, iya. Orang beli ini itu gitu. Mungkin barangnya Iya, nggak mahal, tapi even ya, orang yang beli kadang barang-barang unik yang murah-murah juga bisa kan gitu. Sebagai iya, bentuknya dia, oh gua kolektor ini nih gitu. Murah-murah iya, aja gitu. iya, 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 iya. Ya, gue setuju sih. Gue merasa orang-orang tuh balik lagi ke perspektif ya. Kita mau ngevideoin keluarga kita utuh, misalkan keluarga kita harmonis. Buat orang-orang yang keluarga nggak harmonis, bisa dibilang, ah lu pamer keluarga lu harmonis ya, kayak gitu kan Ya, sebenarnya. Jadi benar. menurut gue nggak ada yang namanya pamer, teman-teman. Kitanya aja yang belum mampu. Masa orang Iya, videoin, gue punya beberapa temen punya Ferrari, Lambo. Apakah gue iri? Enggak. Apakah gue bilang mereka pamer? Enggak juga. Karena mereka betul. mampu. Dan itu emang hidup mereka. Masa kok Chris naik Maserati, gue naik Mercy, lu pada bilang kita pamer. Padahal itu hidup sehari-harinya kita gitu kan. Menurut gue ya, flexing yang berlebihan adalah ketika dia nggak mampu, ketika dia tuh sebenarnya nggak sanggup untuk punya itu, ketika dia tuh minjem atau misalkan cuma pengen ngebikin perspektif masyarakat tuh bahwa dia orang kaya. Maybe teman-teman udah nonton Tinder Swindler, nonton nggak lo kok? Gua belum nonton. Jadi Tinder Swindler tuh orang-orang fotonya Lamborghini gitu ya, padahal mobil-mobil orang di post di Tinder, Nah, tujuannya buat nipu itu cewek-cewek. Itu kan itu di Jakarta udah mulai ada bisnisnya loh, sumpah lu, minjem, bisa apaan tuh? bisnis minjem. Minjem? Jadi lu Kayak mau gimana tuh? tas Hermes gitu ya, lu minjem sehari, itu bisa. Oke, oke. Jadi banyak orang yang minjem Hermes, minjem mobil-mobil mahal gitu ya, buat nge-flexing doang di Instagram ya. Iya, Itu benar. sebenarnya, tapi itu di dunia trading juga banyak dan dari zaman dulu mungkin ya. Mungkin gua nggak bisa Ya, sebut nama kali ya, tapi mungkin teman-teman benar tahu dari lah ya zaman dulu. iklan-iklan yang kayak saya bisa menghasilkan $1.000 setiap hari dari rumah, atau misalkan Anda ingin kaya, ayo trading di Binter gitu kan. Jangan kan gitu, saham juga banyak kan yang begitu. Ya, ya, ya. Bisa kok. Lu Jam mau tangan. mau bikin portofolio lu bagus. Gue tanya. Ya, Lu mau bikin portofolio lu kelihatan plus 1000%. ya. Bisa, Bisa. gampang. Gimana caranya? Caranya gimana? Tau nggak? Gimana? Lu beli saham apa yang sekarang lagi tinggi? MSIM. Satu lot. Lu beli slot kan, terus lu tutup Ya. lotnya. Nggak. Lu boleh beli 1000 lot juga nggak apa-apa kalau lu mampu. Oke. 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 Nah, Oke. selanjutnya lu ngapain? Hmm. Chris, lu beli dong saham MFIN gua, nego ₹100. Ya. Ya. Gua dapat dulu ₹100 kan? Average gua 100 kan? Sekarang 6.000 kan? Ya. Berapa ribu persen tuh? Bisa nggak? Oh, ya, 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 ya. Bener nggak? Ya, ya. Kalau lu Ya, mau ya, cara ya. flexing, mau cara nipu orang itu pasti banyak. Caranya banyak banget gitu. Masalahnya adalah hidup lo tenang apa enggak kan itu. Setuju. Gua mah yang Karena penting keluarga gua harmonis, keluarga gua tenang gitu loh. Udah. Dan kita jalanin hari-hari itu juga happy, punya banyak waktu, ya udah ya, gitu. setuju. Bener. Karena menurut gue juga hidup tuh bukan masalah seberapa mewah hidup kita, tapi seberapa tenang hati kita. Ya, gue selalu terapin ini di saham juga. Kayak kalau lu nggak bisa tidur gara-gara posisi lu di saham, bisa jadi ada yang salah sama cara lu mendapatkan posisi. Ya. Karena kalau saham itu bikin lu nggak bisa tidur, nggak bisa makan, bikin lu marah-marahin istri atau keluarga lu, wah itu something wrong dong. Setuju nggak, Pak? Betul. Karena sebenarnya intinya kan kita pengen trade, kita pengen ngembangin duit kita secara nyaman, secara comfortable gitu ya. Kalau kita kerjanya marah-marah dong, buat apa trading? Buat apa kita investasi saham? Kayak gitu kan. Nah, kok menurut lu nih, kira-kira buat teman-teman semua di sini, gimana cara kita tuh terhindar dari orang-orang yang kayak tadi, yang tadi kita omongin, yang kayak kerjanya flexing, tapi padahal mereka nggak punya gitu loh. Biar terhindar ya sebenarnya gini sih, gue sih banyak-banyak bersyukur gitu. Dan kalau kita tahu kita masih belum mampu, ya usaha. Sebenarnya itu kunci untuk kita tuh bisa sukses gitu. Dan gue tahu kok, memang ada beberapa orang yang usaha tapi gagal gitu.
Gue juga trading nggak langsung bener gitu. 10 tahun gue trading, mungkin 4 tahun terakhir baru bener gitu. Ya. 5 tahun dipakai buat apa? Buat gagal gitu. Kalau gue nggak Setuju. pernah gagal, gue nggak tahu. Sekarang tuh menikmati hasil kayak gini tuh nggak tahu gitu. Ya. Dan kalau gue Ya. nggak pernah ngerasain bener apa gagal, gue nggak mungkin cari gimana caranya gue bisa trading bener gitu. Jadi Setuju. sometimes ya kita bisa pakai hal-hal yang negatif itu sebagai penyemangat gitu. Tergantung bagaimana Setuju. prinsip kita gitu. Yang penting balik lagi, kalau gue sih yang penting internal dulu ya. Jadi keluarganya tenang, mau keluarga gue, mau mertua, mau orang tua gue, yang penting itu dulu gitu. Ketika itu kita udah oke, hidup kita tenang, semuanya bakal berjalan sesuai dengan apa yang kita mau harusnya. Ya. Banyak orang Dan terlalu maksa. setuju. Gua selalu punya prinsip 90-10. Jadi kayak hidup ini 10% apa yang terjadi sama kita, dan 90% gimana caranya kita tuh ngehandle peristiwa itu gitu loh. Jadi Betul. kayak situasi kita, gue juga dulu kan waktu gue awal-awal kerja gitu ya kan, gue harus pulang pergi Bogor Jakarta naik kereta, kan sering dempet-dempetan tuh. Lu bisa marah-marah karena lu dempet-dempetan, atau lu bisa kayak, ayo udahlah yang penting gue nggak perlu pegangan, jadi gue di dempet orang, gue jadi nggak perlu pegangan, capek kan tangan gue gini dulu. Jadi kayak lebih ke gimana cara kita ngehandle apa yang ada di hidup kita aja sih. Dan sekarang Bener, menurut gue ya kok ya, kalau lu pagi-pagi udah ketemu orang marah-marah sepanjang hari lu kan jadi nggak enak. Tapi kalau ya, lu walaupun orang gangguin lu tetap tenang kan ujung-ujungnya apa? Sehat kan jadi hidupnya. ya, Gitu. ya. Dan menurut gue salah satu sekarang musuh terbesarnya di zaman sekarang ya itu FOMO. FOMO terjadi gara-gara orang tuh hobi comparing. Orang tuh Ya, FOMO gara-gara, wah si Chris umur berapa sih kok? gua ya, tahun ini 30. Oke, si Chris umur 30 bisa beli Maserati, keren amat. Gue juga pengen, udah main saham kayak gitu kan. Jadi orang tuh Ya, compare mulu hidupnya. Padahal nggak tahu perjuangan di belakangnya. Oh, kok Chris butuh 10 tahun atau gimana kayak gitu kan. Lu ada prinsip nggak sih kok gimana caranya kita tuh bisa nggak FOMO? Di saham kan kita mostly orang-orang tuh nyangkut tuh gara-gara FOMO. Di betul. hidup mostly orang-orang tuh gagal, ketipu, pokoknya duitnya hilang lah gara-gara FOMO. Gimana cara lu supaya lu tetap bisa di jalan lu dan lu nggak FOMO melencang sana sini kayak gitu? Oke. Gini, semua yang gue jalanin di hidup gue terapin di saham. Jadi kalau tanya Oke. gimana nggak FOMO di saham ya. Nah, Hmm. lu harus kayak tadi gue bilang, lu harus banyak bersyukur. Caranya gimana? Oke. Banyak Ya. orang, kenapa mereka bisa FOMO di saham? Karena mereka dari jam 9 sampai jam 3 sore itu di mantengin layar terus, mantengin sahamnya terus, gitu. Nah, gue selalu bilang ini ke nasabah, kalau kalian punya banyak waktu mantengin saham, beli aja banyak gak apa-apa. Di luar ini kan Oke. selalu orang bilang, kalau beli saham tuh dikit aja, jangan banyak-banyak gitu. Ya. Enggak. Kalau lu punya banyak waktu, lu beli banyak. Kenapa? Kalau lu cuma beli 3 ABC, dan lu tahu, lu analisa semalam gitu, D-nya bagus gitu. Besok yang naik D, ABC lu diam. Lu ngapain? Pasti Ya. cap-cicup kan? Mana yang mau gue buang ya? Gue pindahin ke D. Bener nggak? Ya. Nah, pas dia pindahin ke D, kenapa dia pindah ke D? Karena D itu udah euforia, semua bilang, happy cuan, happy cuan. Berarti kan udah naik kan? Udah tinggi kan? FOMO kan? Ya. Ya. Pas dia pindah ke D, D-nya turun, C-nya naik. Itu kan yang paling sering, bener nggak? Ya. Nah, Ya. so gimana cara nerapin itu biar nggak FOMO? Ya lu harus punya banyak. Kalau lu FOMO orangnya Oke. itu cara paling bener ngadepin FOMO. Lu punya Oke. pegang 10 nggak apa-apa, gitu. Kayak Oke. gue nggak bisa pegang dikit. Lu berarti sekarang pegang berapa? Mungkin 10. Oke. Gimana taktik lu untuk ngekomposisi portofolio, dan gimana, apakah lu ngitung kira-kira kalau ini naik ngaruh ke porto growth gue berapa? Enggak. Gue akan jaga masing-masing resikonya waktu gue masuk. Resikonya aman nggak? Oke. Oke, gini. Berarti gue kalau gagal kalos berapa? Sekian juta. Terima nggak? Terima. Oke, kalau ketika gue terima, udah gue tinggal beli. Pas sahamnya naik, ya gue tinggal biarin. Kalau tanya manage gue terhadap uang di portofolio gimana? Simple. Nggak pernah ada cash. Semua on stock. Dalam kondisi seperti apapun? Ya, dalam kondisi seperti apapun. Karena dalam kondisi apapun, saham lu pasti ada yang naik. Kecuali 2020. Wah, 2020 Februari gue sih udah gue sama gue cash out. cash out. Cuma 15-20% porto gue tuh di Maret April itu ikut clumping kok.
Jadi waktu itu kalau gua nggak salah lihat ya, itu kayak saham yang gua pegang yang 15-20% yang gua cash out tuh turun 60-70% tiap hari ARB. Wah, gua kayak sakit. Nggak, waktu dia turun-turun, gue lihat nih nggak bener. Nah, gue memang waktu turun itu, nasabah yang ikut gue di 2020 tahu tuh, waktu Maret Hmm. itu kita banyak scalping. Ya, ya. Gue ngubah banget waktu itu. Yang harusnya Hmm. swing, gue tipe yang swing, waktu itu enggak. Itu kita tiap hari scalping, gila-gilaan. Ya, gua juga, Make gua juga. money, walaupun IHSG drop. Gitu. Ya, Makanya gue ya, selalu bilang ke orang-orang, gue nggak berani bilang gue ini adalah scalping trader atau swing ya. trader atau investor. Gue nggak berani. Hmm. Kenapa? Karena Hmm. itu hanya akan membuat, ya tadi, kalian jadi Instagram trader gitu. Ya, ya, ya. Bukankah Ya. ketika kita jadi trader kita harus bisa di semua kondisi kan, Setuju. di semua posisi gitu. Jadi ya Ya, tinggal manfaatin, cuma lo harus punya ilmunya semua gitu. Ketika lo udah ya. punya ilmunya, ya lo semua akan jauh lebih enak gitu. Tinggal Setuju. lo, tradingnya lagi nggak bagus, swing scalp, oke, scalp nggak bagus, swing bagus, atau long kayaknya menarik, nah ya udah, mungkin Ya, kita bisa pegang long gitu. ya. Yes. Oke. Eh, max max resiko lu berapa sih kok? Pasti disesuaikan dong. Misalkan kayak kalau lu scalp, max risknya berapa? Kalau lu swing, misalkan swing 3 bulan, max risknya berapa? Oke. Swing itu beda-beda ya. Jadi gue akan selalu jaga di bagian tadi kan, analisanya plannya berapa. Kadang ada yang 15%, kadang Ya, ada yang cuma 3%, 4%, tergantung kan posisi masuk. oke. Karena kadang gue nggak selalu ketemu saham yang baru-baru dari awal. Ya, Kayak nasabah gue tahu Trin, Trin itu kita masuk di 400 malah. Udah cukup tinggi. oke. Ya, Gitu. Tapi kita lihat, oh ini cukup menarik, resikonya kemarin sekitar berapa ya? 8% atau 9% itu Trin. Ya udah masuk aja gitu. Terima nggak? Ya terima gitu. Oh ternyata naik oke. kan sampai 700 gitu. Ya udah. Hmm. Berarti kalau lu cut loss 8-9% pun masih nggak masalah ya? Kok Masalah. 8-9% kan cukup lebar nih jaraknya. Eh, Kira-kira berapa persen daripada porto kita yang kita masukin ke risk sebesar itu? Nah makanya tadi gue bilang gini, kalau gue Hmm. bilang gue itu nggak relate ke orang-orang yang dengar. Makanya gue kasih Oke. yang dengar, kalian harus hitung. Kayak tadi gue bilang, kalau 8%, sedangkan kalian tuh cuma bisa cut loss-nya tuh misalnya cuma 4 juta. Ya, Jangan beli 100 juta. Karena kalau 100 ya. juta minus 8% itu 8 juta. 8 Gitu. juta. Ya, Kalian belinya ya, berapa? 50 juta. Gitu. Jangan ya. maksa. Gitu. Jadi Oke. ketika kalian udah tahu risk, oke, gue risknya sekian. Lu mau risk lu 15%, lu berani masuk. Tapi dengan Ya, catatan apa? Porsi lu kan lu benerin. Gitu. ya, ya. Bener nggak? Oke. Menarik, menarik. Kok, and then ketika misalkan lu dapat saham beggar, lalu porto lu growth, lu dapetin cuan gitu ya. Lu tipikal yang rutin tarik cuan, withdraw, atau lu selalu nge-compound duit yang lu punya di saham ya, return saham, kita entry lagi aja. Selama gue belum butuh yang gede banget, gue akan tetap gitu. Gue akan Ya, tetap di saham. Porsi gue di ya. saham itu dari total duit gue mungkin ada 80% kali. Oke. Itu lumayan sih. Itu lumayan gede Karena sih gue teman-teman. percaya banget gitu. Ya, gue juga di saham, kalau aset liquid ya, nggak dihitung aset non liquid. Aset liquid juga maybe gue 70-80% sih. Karena kalau ditanya kripto, ya gue nggak, pengalamannya nggak selama di saham. And then kalau saham market Indo, kenapa kita nggak invest di US? Gara-gara ini rumah kita. Kita ibaratkan lebih ngerti rumah kita daripada orang lain dong, kayak gitu kan. Kalau lu Benar. invest atau lu trade di US, ibaratkan lu lagi main ke rumah orang. Ya kalau gue lebih demen main di rumah sendiri. Oke, Iya. jadi kalau selama lu nggak beli barang-barang yang mahal-mahal banget, artinya setiap cuan yang kita dapetin tuh di compound lagi ya. Jadi semakin besar, semakin besar, semakin besar. Oke. Eh, Lu selama misalkan 3 tahun terakhir gitu ya, selalu tercapai target nggak daripada apa dibilangnya, daripada portofolio return target lo? Selama 4 tahun ini sih cukup cukup capai sih. Gitu. Ya, Ya ya, ya, ya. 2020 gila banget sih. 2020 Oktober, November, Desember tuh literally itu Itu semua gila orang banget. pengen resign buat trading saham kayaknya. Itu 1 tahun, even apa kan, gue untungnya waktu Februari gue udah keluar dulu, kita bener-bener nampung Ya. itu di Maret gitu. Maret itu sampai April kita scalping, April baru start
buy and hold. Oke. Ya. Gitu. Jadi wah itu berasanya gila sih. Iya. Kok gua ngomongin soal yang itu ya, kalau market lagi bullish, semua orang pengen jadi full time trader. Dan Ya, gua ngeliat betul. itu di banyak anak-anak muda atau bahkan orang-orang yang kerja kantoran atau pebisnis pun, aduh gue capek bisnis, ngurusin orang, gue pengen jadi full time trader aja. Gue selalu ngomong full time trader itu nggak segampang itu gitu loh. What's your takes on jadi full time trader? Apa sih pendapat lu soal, oh kalau orang pengen jadi full time trader tuh harus gimana gitu, syaratnya tuh apa? Gue selalu bilang gini, kalau ketika kalian mau jadi full time trader, kalian jalanin dulu di market 3 tahun. Baru kalian Ya. bisa decide. Nggak bisa kalian Oke. cuma 2 bulan, 3 bulan di market, oh gue mau jadi full time trader. Nggak bisa. Kenapa? Karena bisa jadi waktu kalian masuk itu bullish. Gitu. Lu Ya, belum pernah setuju. ngerasain dia sideways, belum pernah ngerasain dia bearish gitu. Nah, makanya lu butuh Ya. 3 tahun untuk bisa tahu itu. Makanya, kalau lu cek grup-grup saham, itu tiap 2 tahun, 3 tahun ganti nama. Orang-orang Oh ya? yang muncul, lihat aja, 2 tahun, 3 tahun hilang. Ya. Entah itu Oke. dia ulang ganti nama, atau ya hilang. Oke. Jadi penting Karena untuk kita, karena menurut gue ya penting untuk kita bisa konsisten dulu ngerasain beberapa tahun. Karena kalau kita cuma untung sebulan 2 bulan, menurut gue itu bukan skill. Kalau market lagi bagus ya udah Oktober, November, Desember 2020 lu dapat return porto 40-50%, kita nggak kaget kok ya. betul, iya. Tapi Itu nggak sakit sama sekali. di masa-masa sideways atau di masa-masa yang secara mid or short term downtrend, apakah lu tetap bisa dapetin angka segitu? Jawabannya belum tentu. Jadi Betul. masing-masing orang tuh tergoda sama seberapa keuntungan yang bisa didapetin oleh para trader, tapi mereka juga nggak ngeh kalau modal yang mereka punya pun besar. Gara-gara saham Iya. itu literally percentage game ya. Lu mau dapetin cuan berapa? 300 juta misalkan sebulan kayak gitu ya. Lu butuh modal berapa? Kalau modal lu 150 juta, lu pengen dapetin cuan 300 juta sebulan. Rada nggak make sense kok ya. Betul. Rada halu namanya. Tapi kalau let's say Bisa sih lu pakai modalnya, margin, jadi risk lu gede banget. oh itu pedang bermata dua bisa. Iya. Karena margin tuh Bisa lu jadi kaya beneran, bisa lu jadi gembel habis. iya. Kalau di NFT tuh apa ya? Ulet-ulet naga-naga. Ya, kalau untung lu jadi naga, kalau lu rugi lu jadi ulet kayak gitu. Kan lu tinggal pilih aja lu mau jadi naga atau jadi Dan ulet. kebanyakan Gitu. orang jadi ulet. Kebanyakan orang jadi ulet. Kebanyakan. Nah, Jadi ulet. yang gue lihat fenomena di masyarakat sekarang ya, orang tuh pada kena yang namanya survivorship bias. Jadi, oh anak muda sukses di umur segini punya uang segini. Kan logiknya gini ya, anak umur 20-21 tahun punya uang misalkan 5M, punya uang 10M. Dari berapa puluh juta anak muda, ada berapa yang kayak gitu? Itu kan sangat kecil, ibaratkan percentage-nya. Cuma karena ya gue juga ngaku salah sih, gue juga salah satu orang yang maksudnya mengemukakan hal itu. Cuma intinya adalah ya itu cuma sebagian kecil. Full time trader yang sukses itu tuh cuma sebagian kecil. Karena ada data kok ya, 90% day trader itu kehilangan uang. Lu pernah tahu nggak datanya? Betul, Iya betul kan ada. kayak Day trader tapi. day trader ya, 90%. Kenapa Nah, mereka day trader kehilangan uang? Tahu nggak? Konsepnya dulu. Menurut lu kenapa? Gua ada opini gue juga, tapi menurut lu gimana? Day trader itu kan dapat untung dari mana? Buy and sell secara cepat. Iya. Iya. That's why kenapa orang-orang day trader mereka followersnya harus banyak. Iya. Gitu. Jadi kalau lu day trader, lu followers lu banyak, ya lu beli dulu di bawah, lu suruh followers lu beli kan, sampai di atas Ada lu jual duluan. namanya exit liquidity, teman-teman semua. Betul. Misalkan ya, followers gue 1,5 juta nih, gue beli 20M di bawah. Di atas nggak ada likuiditas, nggak ada orang yang pengen makanin barang gue. Which is kalau misalkan kita yang naikin saham, VWAP kita naik juga, average price kita naik juga, nggak ada yang makanin di atas, ya kita harus cari exit liquidity. Siapa? Ya followers kita. Kayak gitu kan, logiknya kan kayak gitu sebenarnya. Terus kok. Ya makanya jadinya kalau 90-10% ya wajar. Lu lihat aja satu orang bisa punya followers 3.000 kan sekarang. Ya. Ya. Jadi ya that's why yang namanya day trader gue selalu nggak nyaranin gitu. Orang pada nanya kan, kok kapan live trade gitu. Ngapain? Gue live trade nanti malah gue buy di bawah, gue suruh kalian beli, gue sell di atas kan nggak enak gitu. Ya, jadi benar-benar, makanya gue selalu ngajarin orang, lu harus bisa analisa, jangan cuma ngikutin doang gitu. Ya. Ketika lu bisa analisa, lu bisa tentuin buy and sell atau buy and hold gitu. Karena
ujung-ujungnya kalau lu nggak bisa analisa, ya ujungnya bakal blame orang lain. Gitu. Ya, setuju. By the way, gue nggak ada nyindir siapapun ya, teman-teman ya. Namanya di market tuh nggak ada yang namanya benar salah. Gara-gara ya gue mau ngomong, misalkan, oh saham A menaik, yaudah itu opini gue, lu mau ikut apa enggak, ya terserah, kita nggak nyuruh lu beli. Kayak gitu kan ibarat kan. Cuma ya sebagai influencer, orang-orang yang punya followers, kayak gitu ya, penting untuk kita bertanggung jawab juga sama opini yang kita lempar ke publik. Gara-gara kita mau ngomong, ya lu nggak usah beli saham A lah, mereka percaya sama kita, ya mereka beli-beli aja. Kayak gitu sih. Sometimes apakah orang yang ngajakin beli itu salah? Nggak salah. Kan dia nggak maksa. Benar nggak? Oke. Yeah. Ya, yang kadang yang gue bingung, ini orang kenapa mau ikutan tapi habis loss dia malah teriak-teriak kan gitu. Yeah. jadi ya balik lagi, kalian kalau mau benar ya tradingnya analisa, jangan ikut-ikutan. Banyak Betul. orang tuh maunya instan, gitu. Nggak mau capek, maunya instan. Nah itu nggak bisa gitu. Dan kebanyakan orang nih, kalau misalkan mereka FOMO, ikut kata influencer, kalau untung nggak dibagi, kalau rugi nyalahin. Itu kan nyebelin gitu kan. Ya kalau lu pengen ngikutin seseorang, ya lu harus ambil responsibility, harus ambil tanggung jawab atas action lu lakuin. Kayak gitu kan. Gara-gara kemarin kan sekarang koin kripto lagi banyak yang rug pull. NFT banyak yang jadi ulet. Saham banyak yang kena pom-poman dari siapapun lah. Gue nggak mau nyebut nama karena ya kita juga nggak mau nyindir orang kok ya. Kita netral tipikalnya. Betul. Tapi ini adalah ya setiap orang tuh harus bertanggung jawab sama keputusan yang mereka ambil. Kayak gitu. By the way, kok gila nggak berasa. Kita udah mau sejam ngobrol. Cepet banget ya. Ngobrol nyantai. Kalau ngobrol sama gue sampai pagi, Fit. Iya, makanya. Ntar lu kalau ke Jakarta kabar-kabarin. Ntar kita ngopi-ngopi. Ya. Nih ada yang bilang, sabar dong, itu kok Krisnya belum selesai ngomong. Lah kan kita di sini ngobrol kok ya. Kadang tuh orang tuh suka nyebelin. Oke, kok... sisa 7 menit lagi nih, kalau Instagram kan sejam ya. Ada nggak pesan lu deh? Apa? Instagram tuh bisa 4 jam loh, asal tahu. Sumpah, bisa 4 jam sekarang? Iya, bisa 4 jam. Makanya lu kadang ada berapa gue lihat, lebih dari 1 jam nggak mati. Enggak, sekarang udah bisa 4 jam. Oke. Ya, oke deh. 7 menit terakhir, ya jangan 4 jam juga, gue mau istirahat. Jangan, gue jam 9 udah ini, gue udah booking kolam renang. Jadi gue jam 9, tiap jam 9 malam tuh gue pasti renang. Oke. Kok 7 menit terakhir nih, boleh dong dari lo pesan buat teman-teman semua yang pengen jadi trader, and then after lo baru gue ntar juga pesan gue, baru kita closing. Menurut lo gimana kok? Buat teman-teman semua. Ya, gue selalu bilang ketika kalian mau terjun di pasar saham, gak ada yang nama instan. Ya. Gitu. Kalau kalian mau lama, kalian harus punya ilmu, kalian punya dasar sendiri. Susah, gak gampang gitu. Dan tapi itu harus dilewatin. Kalian harus ngerasain untung gede, harus ngerasain loss gede, itu perjalanan gitu. Mumpung kalian baru, bersyukur. Daripada kalian baru dikasih enak-enak, pas udah gede dibanting, itu jauh lebih sakit gitu. Jadi ya gua rasa hidup kita tuh masih panjang gitu. Kita harus optimis ya. Yang namanya pasar saham tuh harus optimis gitu. Jadi ya nggak perlu buru-buru gitu. Enjoy aja, semua orang punya waktunya. Nggak perlu di-compare. Enjoy sama kalian masing-masing gitu. Selama kalian benar, yang kalian lakuin itu on track, ya lakuin gitu. Ya, oke. Menarik. Tadi ada yang bilang langsung ke intinya minta stock pick. Kita di sini nggak mau ngasih stock pick kok ya. Gua nggak mau ngasih stock pick, Chris juga nggak mau ngasih stock pick. At least gue tadi ada bilang sektor yang cukup menarik, tapi kan itu menurut gua gitu. Ya, setuju. Menurut gua juga komoditis, terutama kalau gua lagi demen copper and then nickel sih. Gold juga lumayan menarik. Jadi gue sekarang lagi banyak main di komoditis. Cuma kita nggak bakal sebut sahamnya apa, gara-gara kita bertanggung jawab kalau kita sebut ticker. That's why teman-teman kalau mau trading mending analisa sendiri. Ya benar tuh. Ya. Oke. Menurut gue ya teman-teman ya, guru terbaik di saham itu pengalaman kita di market. Jadi lu nggak jadi tambah jago ketika modal lu makin besar. Justru kalau modal lu besar tapi lu nggak tambah pinter, kesalahan lu tuh harganya lebih mahal doang. Let's say lu punya porto 50 juta. And then lu dapat uang dari bisnis, lu top up porto lu jadi 500 juta, 10 kali lipat. Kalau lu nggak tambah pintar, cut loss-nya lu tuh cuma jadi lebih mahal aja. Jadi menurut gua, mumpung modalnya masih pada kecil, apalagi anak-anak muda, kan pasti kebanyakan anak-anak muda yang nonton ini, mending mumpung porto masih kecil, banyakin salah dan belajar dari kesalahan itu. Setuju nggak kok? Iya, setuju. Banyakin salah, banyak
selama kalian bisa ngobatin itu bagus kok. Gitu. Ya, Gagal setuju itu banget. bukan hal yang tabu. Ya, setuju banget. Justru menurut gua, apalagi anak-anak muda ya, gagal tuh bisa jadi MOS, bisa jadi pempercepat kita menuju kesuksesan. Gara-gara Betul. sepinter apapun kita belajar, tetap aja ada harga dari pengalaman. Lu nggak bisa nge-skip, lu nggak bisa skip level pengalaman. Tetap lu harus, ibaratkan kan ada yang suka ngomong gini kok, udahlah, kita nggak usah gagal, kita belajar dari kegagalan orang lain. Oke, itu benar. Tapi menurut gue ya, lu tetap harus gagal. Gara-gara nggak mungkin ada manusia yang bisa sukses tanpa ngalamin kegagalan. Oke, so kok thanks a lot buat live malam hari ini. Ntar Thank you. kita morning run Next time lah, kita morning run mungkin. lah. Iya. Mercedes Minggu depan gue X ke Jakarta. Maserati. Minggu depan gue ke Jakarta. Minggu depan gue ke Jakarta. Kabar aja, ntar WA. Ntar gue ajak kita ngopi-ngopi bareng lah, kita ngobrol-ngobrol. Oke. Ya morning Ya, run lah. Gue kan di Jakarta ada Lexus tuh. Oh mantap, boleh kita morning run ya. Ntar coba gue kontak Iya. teman-teman, kalau ada jadwal kita coba morning run lah. Siap. Siap, thank you banget kok Chris. Ntar kita ngobrol-ngobrol Thank lagi you, di belakang layar teman-teman. Ya. Kita ya masih panjang lah perjalanan di market, and then market ini bener-bener potensial banget buat kalian yang belum masuk ke saham, mending terjun aja dulu. Maybe teman-teman kalau pengen belajar just follow gua atau follow kok Chris, dan teman-teman silakan berinteraksi dan diskusi sama kita. Kalau ada yang mau nanya-nanya tinggal DM aja langsung kok ya. Betul. Kapan Ya, sih kita orang juga DM gue nggak balas? Sampai sekarang ya notif gue tuh kosong. Nggak ada notif. Oh gitu. Gila lu hebat sih. Gue orang Gua- nggak bisa ada notif. Wah, gua nggak sanggup sih tuh Benes. Tapi kalau kadang gua ada waktu luang gua sempetin balas-balasin. Tapi gua nggak janji Ya lu balasin. Oke? wajar lah 35.000, gue mah masih kecil. Ya, lu mah bentar lagi juga bisa gua kok. Oke, so once again thanks a lot buat teman-teman semua yang udah meluangin Thank waktu you. malam hari ini. Semoga live ini bisa bermanfaat ya dari sharing gua dan sharingnya kok Chris.